Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Rahmawati dari Prodi PAI semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, aksios yaitu nilai dan logos yaitu ilmu atau teori. Jadi aksiologi adalah teori tentang ilmu atau nilai. Aksiologi menurut Jujun S. Surya Sumantri yaitu teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Selanjutnya, aksiologi menurut Johann Sinclair yaitu lingkup kajian filsafat merujuk pada pemikiran suatu sistem seperti politik, sosial, dan agama. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Hamzah. Saya ingin mencoba mempresentasikan tentang aksiologi. Aksiologi adalah ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi aksiologi merupakan itu ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenar dari pengetahuan. Dan sebenarnya ilmu pengetahuan itu tidak ada yang disia-siakan. Kalau kita bisa memanfaatkan dan untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan di jalan yang baik pula. Karena akhir-akhir ini banyak sekali yang mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih itu dimanfaatkan dengan di jalan yang tidak benar. Mungkin sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Bedowi akan menjelaskan tentang MK mata kuliah filsafat pendidikan, yaitu tentang masalah etika. Etika di sini adalah salah satu cabang yang membahas secara kritis dan sistematis masalah-masalah moral, jadi seperti masalah akhlak dan sebagainya. Kajian etika lebih fokus pada perilaku, norma, dan adat istiadat manusia. Etika merupakan salah satu cabang filsafat tertua. Setidaknya ia telah menjadi pembahasan menarik sejak masa Socrates dan para kaum sofis. Di situ dipersoalkan mengenai masalah kebaikan, keutamaan, keadilan, dan sebagainya. Etika sendiri dalam buku Etika Dasar yang ditulis oleh Franz Magnus Suseno diartikan sebagai pemikiran kritis, sistematis, dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Isi dari pandangan-pandangan moral ini sebagaimana telah dijelaskan di atas. Norma-norma, adat wejangan, dan adat istiadat manusia. Berbeda dengan norma itu sendiri, etika tidak menghasilkan suatu kebaikan atau perintah dan larangan, melainkan sebuah pemikiran yang kritis mendasar. Tujuan dari etika adalah agar manusia mengetahui dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan. Di dalam etika, nilai kebaikan dari tingkah laku manusia menjadi sentral persoalan. Maksudnya adalah tingkah laku yang penuh dengan tanggung jawab, baik tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, alam, maupun terhadap Tuhan sebagai sang pencipta. Dalam perkembangan sejarah etika ada 4 teori. Etika sebagai sistem filsafat moral yaitu hedonisme, eudaimonisme, utilitarisme, dan deontologi. Hedonisme adalah pandangan moral yang menyamakan baik pandangan moral dengan kesenangan. Eudaimonisme menegaskan sebagai kegiatan manusia mengejar tujuan, dan adapun tujuan dari manusia itu sendiri adalah kebahagiaan. Selanjutnya utilitarisme yang berpendapat bahwa tujuan hukum adalah memajukan kepentingan para warga negara dan bukan memaksakan perintah-perintah ilahi atau melindungi apa yang disebut hak-hak kodrati. Selanjutnya deontologi adalah pemikiran tentang moral yang diciptakan oleh Immanuel Kant. Menurut Kant, yang bisa disebut baik dalam arti sungguhnya hanyalah kehendak baik. Semua hal lain
disebut baik secara terbatas atau dengan syarat, misalnya kekayaan manusia apabila digunakan dengan baik oleh kehendak manusia. Nah, itulah tadi tentang penjelasan tentang etika. Untuk selanjutnya, presentasi selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Lulu. Kepadanya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padanya saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Ilmaknun, Prodi PAI semester 3 nomor absen 35. Di sini saya akan mempresentasikan MK Filsafat Pendidikan. Dan poin yang akan saya bahas yaitu mengenai estetika. Apa itu estetika? Estetika merupakan bidang studi manusia yang mempersoalkan tentang nilai keindahan. Keindahan mengandung arti bahwa di dalam diri segala sesuatu terdapat unsur-unsur yang tertata secara tertib dan harmonis dalam satu kesatuan hubungan yang utuh menyeluruh. Maksudnya adalah suatu objek yang indah bukan semata-mata bersifat selaras serta berpola baik, melainkan harus juga mempunyai kepribadian. Sebenarnya keindahan bukanlah merupakan suatu kualitas objek, melainkan sesuatu yang senantiasa bersangkutan dengan perasaan. Misalnya, kita bangun pagi, matahari memancarkan sinarnya, kita merasa sehat dan secara umum kita merasakan kenikmatan. Meskipun sesungguhnya pagi itu sendiri tidak indah, tetapi kita mengalaminya dengan perasaan nikmat. Dalam hal ini, orang yang cenderung mengalihkan perasaan tadi menjadi sifat objek itu. Artinya, memandang keindahan sebagai sifat objek yang kita serap. Padahal sebenarnya tetap merupakan perasaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.